Why do the birds sing so early in the dawn? Their honeysuckle melodies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan melaksanakan praktikum, yaitu membuat alat peraga dari sistem pernafasan. Selamat menyaksikan. Kita Leather jacket, collar pop like Hampton. Never knowing when to stop. Sunglasses indoors, far for the cold. Lights in the floor, sweat on the wall. Cages and cold. All up the search for your soul. I'll put it on hold. sedang praktikum. Peraga sistem pernafasan yang telah kelompok kami buat. Nah, itu dia video praktikum kami dalam membuat alat peraga sistem pernafasan pada manusia. Sekarang kami akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD praktikum kami. Nah, pertanyaan pertama, jika memperhatikan model paru-paru yang telah dibuat tadi, yang manakah yang menggambarkan batang tenggorokan, paru-paru, rongga dada, dan diafragma? Berikut ini adalah penjelasannya. Batang tenggorokan diwakilkan sebagai sedotan. Sedotan ini digambarkan antara penghubung mulut dan juga paru-paru. Nah, yang kedua paru-paru. Paru-paru digambarkan sebagai dua balon yang ada di dalam botol aqua tersebut. Nah, selanjutnya ada rongga dada. Rongga dada digambarkan sebagai wadah dari atau wadah botol aqua berikut. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma digambarkan sebagai balon yang menutupi bagian bawah dari wadah botol aqua tersebut yang dapat ditarik dan dilepas. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi kepada kedua balon kecil ini jika kita menghembuskan nafas melalui sedotan tersebut? Nah, yang akan terjadi pada kedua balon kecil ini akan mengalami yang namanya inspirasi karena udara yang kita gambarkan sebagai oksigen akan masuk melalui sedotan tersebut dan balon yang kita gambarkan sebagai paru-paru akan mengembang. Apa yang terjadi jika balon bagian bawah ditarik ke bawah? Yang terjadi bila bagian balon ditarik ke bawah adalah dua balon kecil di dalam botol akan mengembang. Bagian balon yang bawah ini berperan sebagai diafragma dan akan berkontraksi ke bawah. Hingga pada saat ditarik, ruang dalam botol membesar. Hingga pada tekanan udara di dalamnya berkurang dan udara masuk ke balon. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Apa yang akan terjadi jika balon bagian bawah dilepaskan kembali? Hal yang akan terjadi jika balon bagian bawah dilepaskan kembali adalah balon dalam botol akan mengepis. Hal ini dikarenakan ruang dalam botol menipis dan tekanan udara meningkat serta udara keluar. Ini saat balon ditarik, balon akan mengembang. Lalu saat dipindahkan, balon akan mengempis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan secara
secara urut proses pernapasan dari proses inspirasi dan juga proses ekspirasi. Yang pertama saya akan menjelaskan dari proses inspirasi. Proses inspirasi adalah proses ketika kita menarik nafas sehingga udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Nah, pada saat itu terjadi, maka diafragma akan berkontraksi dan bergerak ke bawah, sehingga rongga dada membesar dan tekanan udara dalam paru-paru akan menurun dan menyebabkan paru-paru mengembang. Pada contoh alat peraga ini, berarti saat proses inspirasi, diafragma akan berkontraksi dan bergerak ke bawah, sehingga menyebabkan rongga dada membesar dan paru-parunya mengembang. Adalah proses ekspirasi. Proses ekspirasi adalah proses saat kita menghembuskan nafas keluar dari dalam tubuh. Nah, pada saat ini diafragma akan berelaksasi atau bergerak ke atas sehingga menyebabkan rongga dadanya mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru akan meningkat sehingga paru-paru dalam tubuh akan mengempis. Pada alat peraga ini contohnya seperti ini. Nah, diafragma akan berelaksasi dan bergerak ke atas sehingga paru-paru akan mengempis. Berikut adalah kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Praktikum ini menunjukkan mekanisme kerja pernapasan menggunakan model sederhana. Inspirasi terjadi saat balon besar diafragma ditarik ke bawah, membuat balon kecil yaitu paru-paru mengembang. Ekspirasi terjadi saat balon besar dilepas, kemudian balon kecil mengempis. Model ini menggambarkan bagaimana perubahan volume dan tekanan udara mempengaruhi pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Terima kasih telah menyaksikan video dari praktikum kami dan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi untuk kita semuanya.